Wah, ini kan sepatu yang aku pengenin banget, Mas. Mas kok tahu aja sih sepatu yang aku suka? Ini bakal aku pakai di pernikahan kita ya, Mas ya. Mas baik banget. Harusnya Jaki jadi milik aku. Harusnya pernikahan ini juga pernikahan aku. Hidup aku akan lebih baik kalau kamu mati. See you, sayang. I love you. Mwah. Kenapa sih selalu kamu yang dapetin semua hal yang aku inginkan di dunia ini? Udah cukup ya aku ngalah. Ibu, Ada apa sayang? Ibu lihat sepatu aku nggak? Kok sepatu aku nggak ada ya? Itu sepatu buat acara pernikahan aku, Bu. Sepatu yang mana ya? Ibu nggak mindahin apa-apa? Kok bisa nggak ada ya? Siapa yang ngambil ya, Bu? Apa mungkin Gea ya? Gea, lancang kamu. Kok ngambil sepatu gue nggak izin? Kenapa sih? Sepatu kayak gini aja sewot banget. Seenggaknya ngomong, itu sepatu berharga dari Mas Jaki. Mau Mbak pakai di pernikahan Mbak nanti. Ini, kamu mau ini Mbak? Ya, kamu itu cuma adik tiri. Aku sadar, aku cuma anak tiri. Tapi nggak perlu diulang-ulang. Kalian itu ya nggak pernah adil sama aku. Gea, maksud Mbak sama Ibu tuh nggak gitu. Udahlah. Bisa kurang Nggak ajar. usah kamu jadi malaikat. Kalau aku nggak bisa nyingkirin kamu dengan tangan aku, artinya aku harus lakukan cara lain buat nyingkirin kamu. Tante gak mau tante. Ah, kok kamu teriak gitu? Ini tante harus tahu. Kemarin aku lihat Sekar bengong sendirian di depan danau tante. Fix, ini bener banget dugaan aku kalau Sekar itu adalah Laras. Udah Bel, kamu jangan bahas masalah itu terus ya. Kan kamu juga bilang kalau Satria itu jadi curiga. Udah, Laras lupain aja, oke? Tante gak mungkin lah aku bisa lupain ini semua tante. Ini tuh kejadian penting banget tante. Apalagi dengan penampilannya Sekar sekarang. Itu makin bikin aku inget sama Laras tau gak tante? Suara apa tuh tante? Bel, kita cek Bel. Kenapa muka aku jadi begini? Ya ampun, kamu kenapa sih kok teriakan gitu? Ada apa? Kenapa sih kamu sakit? Itu muka kamu kenapa? Kok jerawatan gitu merah-merah lagi? Serem banget sih. Bukannya kamu mau nikah ya, terus nanti gimana dong? Kalau kamu makeup dan mukanya masih kayak gini. Aku juga nggak tahu. Tadi pagi masih nggak apa-apa. Tapi kayak berasa gatal banget. Makanya aku ke toilet. Pas aku lihat di kaca udah kayak gini. Ibu gimana ini? Bawa aja ke rumah sakit ya, semua kan bisa diobatin itu. Udah tante mending kita anterin aja deh. Yaudah, oke.
Gimana dokter? Kenapa tiba-tiba wajah saya bisa banyak jerawatnya gini, Dok? Dari hasil pemeriksaan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Seperti Mbak bilang, sebentar lagi akan menikah, mungkin itu pemicu perubahan hormon yang nggak stabil. Saya juga heran. Selama ini saya nggak pernah jerawatan. Nggak tahu tiba-tiba kayak gini. Sekalinya jerawat langsung banyak begini. Dita, Mbak harus rileks ya, Mbak yang tenang, jangan banyak pikiran. Nanti malah nggak sembuh-sembuh. Terus nanti kalaupun emang di hari H masih ada bekas jerawatnya, Mbak, kan bisa ditutupin pakai makeup. Nanti saya akan buatkan resep untuk menghilangkan jerawat. Tolong banget ya, Dok. Mrs. Baik, Dok. Mari, Pak. Ya, makasih, Dok. Mbak Dita, nanti resepnya ditebus ya di bagian farmasi. Makasih, Sus. Dita, apa kata dokter? Ini aku udah dikasih resep obatnya. Bagus deh, kalau dikasih resepnya ya. Semoga cepat sembuh. Oh ya Dita, buat pernikahan kamu, saya doain semoga lancar ya. Dan saya pastikan nanti anak saya Satria bakalan datang sama calonnya, Bella. Mbak Dita, saya doain semoga semuanya lancar ya Mbak sampai hari H. Nanti pas hari pernikahan Mbak, jangan lupa Mbak banyak-banyak berdoa. Karena kadang kalau kita mau nikah Mbak, itu banyak banget orang yang gak suka sama kita. Bahkan ada loh orang yang berani menghilangkan nyawa orang yang dia gak suka. Makasih ya, Sus. Kalau gitu saya permisi. Saya dulu nih, Bu. Mas, kamu apa yang ngomong kayak gitu? Kamu sengaja mau nyuri Tante Astari? Nyundutin? Oh, jadi kamu sama Bu Astari merasa tersudut? Wah, enggak Tante. Siska bener-bener kelewatan deh. Dia udah bener-bener mau nyudutin kita, Tante. Dan yang aku lihat kayaknya dia tahu deh. Dia tahu banget soal kematiannya Laras. Dan gimana kalau misalnya dia bilang-bilang ke Satria soal ini? Udah beberapa kali aku mau singkirin Sekar, selalu aja gagal. Apa aku coba lagi buat singkirin Sekar ya? Mbak? Mbak Dita kenapa? Kok mukanya gitu? Nggak tahu, Ge. Tadi muka Mbak tiba-tiba gatal-gatal. Pas dilihat udah kayak gini. Ya ampun Mbak, mana bentar lagi Mbak mau nikah. Terus emang nanti Mas Jaki mau terima kamu Mbak? Dita? Dita? Hei, kenapa? Hah? Ini kenapa kamu pakai masker? Lepasin aku, Mas. Dita? Muka aku udah nggak cantik lagi. Aku nggak siap nikah sama kamu, Mas. Aku mau batalin pernikahan kita. Enggak ada yang harus perlu dibatalin. Hei, kamu denger aku. Kamu denger aku. Kita tetap menikah. Aku terima kamu padanya. Makasih, Mas. Sial, muka si Dita udah seburuk itu, Jaki masih mau terima dia. Bang, ngapain kok motornya didorong? Habis bensin. 2 kilo tuh gua dorong dari sono. Untung bekas jawara. Kalau kagak meleho ini pasti. Mamam tuh jawara, jumawa sih jadi orang. Lagian kenapa sih dorongnya nggak pakai kekuatan aja? Aja lu. Emang lu mau lihat orang-orang lihat motor jalan sendirian? Iya lagi. Tawa lagi bukannya mikir capek tahu dorong motor. Capek kan? Capek lah. Itu motor nanti kalau kita jual, kayaknya lumayan tuh, ha? Katin. Siap bro, yang punya orang tua ini sekali kayak juga takut. Yo, Bang. Selain motor lu, atau nyawa lu melayang. Gua kagak takut mati.
Gua ini udah pernah mati. Lawak aja dia. Lawak lu ya. Udah dulu. Weh. Mau ngapain lu? Apa sih? Gua. Rasain lu. Bang, awas bang. Bang, udah cukup. Lo mau gua kirim ke neraka? Bang, ampun bang. Sabar bang. Ampun. Makanya lu cari kerjaan tuh yang halal. Badan gede-gede, jadi rampok. Berangkat lu sono. Iya bang. Cepet. Apa gua bikin sate? Gua lagi lapar nih. Iya bang. Mantap. Ini baru jawara, bukan jumawa. Jawara sakit encok nih pinggang gua nih. Bantuin gua dorong motor. Bantuin lu sono pom bensin. Ayo dorong stand. Gue harus minta guna-guna yang lebih paten buat bikin Kak Dita makin menderita. Dan gak jadi nikah sama Jaki. Gue telepon Mbak Dukunnya aja deh. Halo Mbak Dukun, saya Gea. Mbah, saya mau minta guna-guna yang lebih nyakitin. Bila perlu, dibikin mati aja deh Mbah. Tenang aja Mbah, nanti bayarannya saya tambahin. Oke. Gue gak akan biarin Kak Dita sama Mas Jaki bahagia. Kamu harus sabar. Hari ini kamu akan menikah. Aku kenapa, Ibu? Kenapa kamu jadi kayak gini? Ibu nggak tahu. Mbak, aku tadi turun ditadangkan, tapi malah kayak gini. Ya, kamu cepat panggilkan orang pintar. Cepetan. Sabar ya sayang. Dia lagi panggil orang pintar ya. Pokoknya kamu harus kuat sayang. Kamu harus bertahan. Ya Allah, sakit banget Bu. Sorry Mbak, gue gak mungkin pergi dari sini. Karena gue nunggu momen ini lama. Momen dimana gue bisa menyaksikan lo meregang nyawa setelah apa yang lo rebut dari gue. Jaki itu cuma punya gue. Dan gak ada yang boleh merebut dia dari gue. Ya, cepat panggilkan orang. Cepat Gea, cepat. Iya Bu, udah panggil tetangga. Mbak Dita, tahan Mbak. Mbak bangun Mbak. Kamu kenapa cepet banget ninggalin aku, Dit? Kamu tahu kan hari ini harusnya hari pernikahan kita, Dit. Tapi kenapa malah aku jadi nganter kamu ke pemakaman? Ibu juga sangat kehilangan Dita, Najaki. Dita itu anak perempuan ibu yang ibu sayang. Bu, udah ikhlasin Bu. Mbak Dita tuh udah tenang di alam sana Bu. Dia juga udah gak ngerasain kesakitan lagi Bu. Aku cinta sama kamu, Dit.
ada perempuan lain di dunia ini yang bisa gantiin kamu. Segitu besar ya cinta Jaki sama si Dita. Awas aja, aku bakal bikin Jaki mencintai aku dan melupakan si Dita selamanya. Dengan pelet ini, aku akan merebut hati Mas Jaki. Semoga pelet ini berhasil dan bikin Jaki langsung jatuh cinta sama aku. Dan ngelupain Dita. Mas, minum dulu, biar lebih tenang. Makasih, Ki. Pamit ya, Bu. Saya pamit dulu ya, yang ikhlas dan sabar ya, Bu. Amin, makasih ya, Bu Iya, ya. terima kasih. Makasih. Ki, ternyata aku baru sadar ya. Kamu itu cantik banget. Kecantikan kamu itu melebihi Dita. Dan aku menyesal. Kenapa nggak dari awal aku milih kamu untuk jadi istri aku? Ternyata efek peletnya udah bekerja. Aku senang banget. Jaki. Apa yang kamu katakan tadi? Saya cinta sama Gia dan saya akan menikahi Gia. Dan ibu nggak berhak untuk menghalangi saya. Semudah itu ya kamu mengatakan semua ini? Dasar lelaki kurang ajar. Tega-teganya kamu mengkhianati Dita. Padahal kuburan Dita masih basah. Bu, Ibu nggak bisa ya ngalangin keinginan Mas Jaki buat menikahi aku. Aku kan juga anak Ibu. Jadi Ibu jangan ngelarang aku buat menikah sama Mas Jaki. Gia, aku ingin kita segera menikah. Karena aku nggak mau hidup kesepian tanpa kamu. Iya, Mas. Kalian berdua itu emang tidak ada rasa empati.